Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala kembali dipertemukannya kita di pagi yang penuh berkah ini dalam kajian rutin kita pada setiap hari. Pembahasan yang kita sampaikan terkait dengan pembahasan yang sangat erat hubungan dengan kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan interaksi suami dan istri dalam pembahasan hak-hak antara kedua pasangan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan dan ilmu yang bermanfaat serta pemahaman yang benar dan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa meniru manusia yang mulia tersebut di dalam mengarungi kehidupan kita, baik di dalam ketaatan kita kepada Allah maupun dalam tugas mulia kita menjadi kepala rumah tangga yang mendidik dan menjaga anak dan keturunan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Kalau kita ibaratkan keluarga itu adalah seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga itu baik, maka masyarakat pun akan ikut baik. Menjadi masyarakat yang sangat memberikan manfaat. Namun sebaliknya jika keluarga itu rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak pula. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian yang sangat besar. Sebagaimana Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Islam membagi tugas antara kedua pasangan. Islam menjelaskan secara rinci apa yang harus dijalankan oleh kedua pasangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh itu, ketika Islam memperhatikan apa yang harus dikerjakan oleh kedua belah pihak, maka Islam memberikan penghargaan pula, sebuah jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala-pahala serta ganjaran-ganjaran yang tidak sedikit yang Allah berikan kepada mereka yang menunaikan tanggung jawab dan amanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah di dalam banyak ayat menyebutkan bagaimana tugas seorang suami yang harus ditunaikan dan hak seorang istri yang harus dipenuhi dalam banyak ayat. Bahkan hadis Nabi SAW juga memiliki banyak pesan tentang hal ini. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sedikit kita akan mengulang secara singkat. Di antara hak istri itu adalah husnus suhbah, al-mu'asyar bil ma'ruf, ya bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, di antara bentuk-bentuknya adalah
talaqatul wajhi wal kalimatut thayyibah, yaitu kita bermuka yang ceria dan mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Kedua adalah kita duduk bersama istri untuk ngobrol dan bicara, mendengarkan curhatan hatinya, mendengarkan keluh kesahnya, dan mendengarkan apa saja yang ingin dia sampaikan kepada kita. Kita sudah bahas hukumnya, bahwa perkara yang dibolehkan di dalam agama kita seperti ngobrol dalam keluarga, bicara dengan anak dan istri setelah Isya adalah perkara yang dimubahkan. Seperti mana kita jika ada tamu yang datang kita layani mereka. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babnya tersebut di dalam kitab sahihnya. Di antara hal yang termasuk kepada husnus suhbah adalah ayatazayyan wa yatajammal laha. Kita berpenampilan bersih dan indah dan kita berhias sebagaimana kita menginginkan istri dan pasangan kita berpenampilan baik untuk kita, maka di saat yang sama pun dia menginginkan kepada kita agar penampilan kita juga bersih dan indah di hadapan mereka. Berikutnya, al-mawaddatu war-rahmah, yaitu memupuk cinta dan kasih di dalam kehidupan rumah tangga. Di antara bentuknya kemarin kita sudah sampaikan di mana Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya sekalipun, baik itu wanita maupun pembantunya, kecuali beliau di medan pertempuran melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Di antara bentuk al-mu'asyaratu bil ma'ruf atau husnus suhbah kepada keluarga kita adalah ayusallima 'alaiha idza dakhala al-bait, yaitu kita mengucapkan salam ketika kita masuk rumah kita. Mengucapkan salam adalah bagian daripada al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Salam yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya jika dia masuk rumah, dan itu merupakan sebab-sebab akan terjalinnya cinta kasih di antara kedua pasangan. Nabi SAW, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa setelah salat subuh dia duduk dengan para sahabat, melakukan beberapa aktivitas sebelum syuruk datang, dan setelah syuruk Nabi melakukan salat, dan kemudian Nabi SAW kembali ke rumahnya dengan memberikan salam terbaiknya di hari itu kepada keluarganya. Di antara hal yang dilakukan Nabi di pagi hari kepada keluarganya ketika pulang dari masjid, yaitu mengucapkan salam kepada keluarganya. Dan salam merupakan sebab datangnya keberkahan di dalam rumah tangga kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu sekalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidaklah mencapai tingkat keimanan sampai kalian saling kasih di antara kalian, saling cinta di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan jika kalian lakukan akan mendatangkan cinta di antara kalian. Qala absus salama bainakum, tabarkanlah salam antara kalian. Seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya, dan istrinya pun mengucapkan salam kepada suami. Ini adalah sunnah Nabi SAW, menghidupkan salam, saling mengucapkan salam dalam kehidupan rumah tangga adalah kebaikan dan kemuliaan. Dan itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka mari kita mencoba untuk melihat pesan-pesan Nabi SAW yang lain, seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Nabi menyebutkan dalam hadis ini, wahai ananda, jika engkau masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam kepadanya.
yakun salamuka barakatan alaik. Salam yang kamu ucapkan itu akan mendatangkan keberkahan kepada kamu. Jadi ternyata keberkahan itu hadir karena kita mengucapkan salam. Maka wasilah ini harus kita lakukan di rumah. Agar rumah tangga kita ini berkah kaum muslimin, kaum muslimat, maka tebarkanlah salam di antara kita. Dan agar keluarga ini tumbuh cinta di antara pasangan, maka hidupkanlah salam tersebut dalam kehidupan rumah tangganya. Wa ala ahli baitik. Dan salam itu juga akan menyirami keberkahan tidak hanya pada diri kita, namun kepada keluarga kita juga akan mendapatkan keberkahannya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita berusaha untuk menghidupkan sunnah salam di rumah tangga kita. Kita ajari anak-anak kita dan kita contohkan di depan mereka kalau kita masuk rumah ya mengucapkan salam. Dan bertemu dengan siapapun maka kita ucapkan salam. Karena itu adalah perintah agama kita di dalam kehidupan ini. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Waman dakhala ala ahlihi bisalam." Karena siapa yang bertemu dengan keluarganya dengan mengucapkan salam, fahuwa fi kala'illahi wa hifzihi wa ri'ayati. Maka dia dalam tanggungan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." Ada 3 kelompok orang yang akan berada dalam jaminan Allah tabaraka wa taala. In 'asha ruzika wa kufiya. Jika dia hidup, maka dia diberikan rezeki oleh Allah dan dicukupkan kebutuhannya. Wa in mata adkhalahul jannah. Kalau dia meninggal dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Di antaranya kaum muslimin, kaum muslimat, man dakhala baitahu fasallama. Ketika dia masuk rumah, maka dia mengucapkan salam. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang mengucapkan salam tersebut dalam jaminan Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita biasakan salam ini dan mari kita hidupkan salam tersebut dalam kehidupan rumah tangga kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Yang berikutnya adalah yang merupakan bagian daripada husnus suhbah adalah ayahtarima ahlaha, yaitu kita menghargai keluarga dari pasangan kita. Menghargai dan menghormati keluarga dari pasangan kita. Fayuwaqiruhum wa yarfa' min sya'nihim amamaha khasatan. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah gabungan dari beberapa orang yang terhimpun dalam satu keluarga. Hakikatnya adalah kita memiliki pertambahan dari keluarga. Dari keluarga istri maupun keluarga kita. Maka istri dan keluarganya wajib kita muliakan. Kita hormati. Anda menikahi istri yang jangan Anda berpikir kalau itu hanya hubungan Anda dengan dia, tidak. Tetapi istri memiliki hubungan karib kerabat, ayah, bunda, saudara, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bagian dari yang penting untuk kita muliakan. Wa khasatan amamaha. Kita besarkan hati istri kita dengan memuliakan keluarganya kalau datang ke rumah kita. Kita layani, kita berikan perhatian, kita siapkan makanan, kita ceria menyambut mereka. Ini akan menggembirakan pasangan kita. Fala yuwabbikhum wala yadhummuhum. Ya, kita tidak boleh merendahkan, menghina dan melecehkan keluarganya. Nah, ini tentu hal yang mesti juga kita perhatikan agar hubungan rumah tangga ini berjalan dengan baik. Maka pasangan dari istri kita itu keluarga dari istri kita itu harus kita muliakan. Wa hadza yazidu min mahabbati zaujati li zawjiha. Ini akan menambahkan cinta dari seorang istri kepada suaminya. Wa muamalati ahlihi bil mithl. Dan sebaliknya, dia akan memperlakukan keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dan mungkin saudara-saudari kita sebagaimana kita memperlakukan saudaranya.
fayakunul wifaqu badalan minasyiqaq. Ya, bahwa taufik itu, kebaikan itu ya akan menggantikan perpecahan. Kebaikan, kesuksesan, kebersamaan akan ya menggantikan perselisihan. Wal ulfah makanun nufrah, dan kasih sayang, kedekatan akan menggantikan tempat posisi ya keasingan. Wal uns makanal wahsya, begitu juga dengan ketenangan akan menggantikan posisi ketidaknyamanan. Anak ini semua kaum muslimin akan menghadirkan kebaikan di antara kita. Dalam hal menghargai keluarga, pasangan, saya teringat dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada putranya di saat menikah. Dalam ungkapannya, Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya seorang wanita itu menginginkan dirimu. Sesungguhnya pasangan itu mencintai dirimu. Sesungguhnya seorang wanita itu mencintai suaminya. Namun pada saat yang sama, kata Imam Ahmad, dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Ya. Istri membutuhkan kita, menginginkan kita sebagai pemimpinnya. Tapi di saat yang sama kita harus sadar, dia juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Maka jadi jangan sekali-kali kamu, kata Imam Ahmad, memberikan pilihan yang berat kepada istrinya. Kata Imam Ahmad, jangan kamu memberikan pilihan yang berat kepada istrimu. Dengan mengatakan, kamu pilih keluargamu atau pilih saya. Ini akan memicu perpecahan kaum muslimin. Ini akan memicu perselisihan. Bahkan mungkin bisa pada tingkatan yang lebih daripada itu. Mungkin kalau keluarganya dia datang, keluarga mertua datang ke rumahnya atau karib kerabatnya datang ke rumah kita, maka kita merasa tidak senang dengan muka yang masam, ya tidak kita sambut dengan ceria, kita mengurung diri di rumah, di kamar, dan kita tidak berikan apa yang seharusnya kita layani. Maka ketika istri kita sibuk mempersiapkan segala hal yang akan disuguhkan ketika keluarganya datang, maka kita katakan kepada istri kita, kamu pilih saya atau keluargamu. Jangan buat-buat atau hidangkan sesuatu yang berat-berat. Nah, ini pilihan yang berat kaum muslimin. Dan ini akan memicu perpecahan. Dan ini akan memicu perselisihan di antara pasangan. Jangan diberikan pilihan yang berat kepada pasangan kita. Ya, kalau kita sering ajak istri kita berkunjung kepada keluarga kita, namun ketika istri kita mengajak kita untuk berkunjung kepada keluarganya, kita katakan, kamu adalah tanggung jawab saya. Dan kamu harus ikut saya. Kalau saya tidak mau ikut kepada mengunjungi keluargamu, maka kamu harus taat. Tetapi kalau kamu ikut juga atau ingin juga berkunjung kepada keluargamu, maka ada pilihan untuk kamu, pilih saya atau keluargamu. Ini pilihan yang berat kaum muslimin. Ini pilihan yang berat. Maka itu, kata Imam Ahmad, jikalaupun ia tidak memilih keluarganya, maka istri pasti akan merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa. Kalaupun dia tidak milih keluarganya, mungkin dia taat kepada kita, tapi hatinya luka. Sehingga bukanlah tidak mungkin jika suatu waktu nanti, suatu saat nanti akan menjadi bumerang bagi suaminya, karena istrinya akan berubah menjadi membenci perilaku suaminya. Dan bahkan mungkin dia akan mengatakan pilihan yang sama kepada kita pula. Ketika kita memberikan pilihan yang berat, maka di suatu saat mungkin dia akan mengatakan itu kepada kita. Kamu pilih saya atau keluargamu. Ini kan berat. Kalau sudah pilihan-pilihan seperti ini, ya antara pasangan suami sudah memberikan hal yang seperti ini, ancaman seperti ini, pilihan yang berat seperti ini, maka tentu ini akan memberikan perkara yang tidak harmonis, yang tidak akan mendatangkan kenyamanan, kebersamaan, keindahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka marilah kita berusaha untuk menghormati keluarganya sebagaimana kita ingin pasangan kita menghormati keluarga kita. Sekali lagi saya katakan, hakikat pernikahan itu adalah gabungan daripada dua keluarga besar yang tidak saling kenal, namun setelah diikat dengan ikatan suci,
maka kemudian dia menjadi dua keluarga besar yang saling menghormati dan saling menghargai. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, inilah di antara perkara yang mesti kita fahami, kita menghargai dan menghormati keluarga pasangan kita. Kita memuliakan keluarga pasangan kita. Kita jaga perasaannya, kita layani semampu kita, yang bisa kita lakukan. Yang penting hati mereka jangan sampai luka dengan sikap dan perilaku kita. Nah, benih-benih ini kalau terjaga, kalau sikap dan akhlak seperti ini terjaga dalam kehidupan pasangan, insya Allah rumah tangga akan tumbuh dengan baik dan pasangan akan merasa nyaman di dalamnya. Yang berikutnya adalah ayyar'aha idza maridat. Ini adalah perkara yang juga harus diketahui oleh pasangan kita. Seorang istri yang tulus dan ikhlas membantu, melayani kita, dan di saat dia lelah, bahkan mungkin jatuh sakit, maka di saat itu kita sebagai pasangan harus hadir untuk memberikan perlindungan, memberikan pelayanan, serta memberikan obat-obatan untuk mengobati sakit dari pasangan kita. Ini istri sudah lelah bekerja, kemudian berkhidmat pagi sampai malam, seluruh kebutuhan disiapkan, kemudian rumah sudah bersih, anak sudah diurus, dan kemudian dia jatuh sakit. Setelah tugasnya yang diselesaikan oleh dia banyak sekali, dia jatuh sakit. Maka di sini seorang suami harus hadir untuk merawat dan menjaganya. Makanya ketika dalam sebuah kisah, ketika ghaba Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an ghazwati Badar, artinya ketika Utsman tidak hadir ikut bersama Rasulullah SAW di perang Badar, itu bukan karena Utsman tidak mau ikut, bukan karena Utsman takut, dikarenakan istri beliau Ruqayyah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi sakit. Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul berkata kepada Utsman, akim ma'aha, adalah kau tinggal bersama istrimu. Nabi saja memberikan rukhsah tidak berperang, dikarenakan ada uzur syar'i, memelihara dan menjaga istrinya. Walaka ajrun man syahida badran wa sahma. Dan kamu akan mendapatkan pahala orang yang ikut, dan begitu juga akan mendapatkan bagiannya. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Utsman agar tidak ikut berperang karena kondisi anak beliau sedang sakit. Maka ketika istri kita sakit, kaum muslimin, kaum muslimat, maka kita harus perhatian. Kalau memang harus dibawa berobat, kita ajak dia berobat sebagai bentuk ikhtiar kita. Kalau memang kita harus carikan herbal untuk kita diminum oleh istri kita, maka ini diusahakan untuk minum, dan seterusnya. Maka kemudian hal-hal yang seperti ini harus tumbuh subur dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, ketika kita sakit dirawat oleh istri kita, dan ketika istri kita sakit kita pun harus merawatnya. Jangan sampai kita minta dirawat, namun ketika dia sakit kita tinggalkan. Jangan. Ini tentu bukan akhlak yang mulia dari salah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah Utsman tadi menjadi pelajaran mahal untuk kita. Utsman, betapa seorang sahabat yang telah dijamin surga, dia meninggalkan medan pertempuran dikarenakan memelihara dan menjaga istrinya yang sedang sakit. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Berikutnya adalah ayusa'idaha idza kanat maridatan aw fima thaqula 'alayha aw 'inda al-haml aw 'inda al-wada'. Ini kita membantu meringankan tugas pasangan kita. Yang pertama kalau kondisinya sakit. Yang kedua dalam kondisi bebannya sangat berat, kita bantu ringankan. Atau dalam kondisi hamil beliau. Karena kejiwaan seorang wanita yang hamil sangat berbeda. Dan kesehatannya juga demikian. Atau kondisi ketika dia telah melahirkan. Maka kita sebagai suami, ya, meringankan tugas dan beban beratnya.
Di istri yang sedang hamil, yang sedang melahirkan, atau yang sedang sakit, yang memiliki beban yang berat, maka ini semua adalah bisa kita ambil alih tanggung jawab. Itu dalam rangka meringankan tugas pasangan kita. Ya. Di sini disebutkan, wa hadza laisa aiban wala nuqsan fi rajulatir rajul. Membantu istri bekerja ya di dalam rumah tangganya bukanlah perkara yang aib. Membantu istri di dalam menyelesaikan tugas rumah tangganya bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah kecacatan yang akan mengurangi sifat kelaki-lakiannya. Tidak. Tidak. Namun disinilah innama huwal muru'atu wal karam. Namun melekat pada diri Anda, kalau Anda lakukan itu adalah al-muru'ah, wibawa dan kemuliaan Anda itu, warahmatu wasyafaqah, lengket pada diri Anda sifat kasih sayang dan peduli kepadanya. Ini sebagian dari kebiasaan masyarakat bahwa yang namanya urusan rumah, membersihkan rumah, menyapu rumah, membereskan rumah, baik itu yang ada di kamar maupun yang di dapur maupun yang di kamar mandi, itu semuanya urusan istri. Seorang suami tidak layak untuk mengerjakan itunya. Seorang suami tidak pantas untuk ikut-ikut di dalam mengerjakan perkara-perkara tersebut. Di sebagian masyarakat ini ada. Tetapi dalam Islam, ini bukanlah perkara yang aib. Ketika seorang suami membantu meringankan tugas dan beban berat bagi seorang istri. Bahkan kata para ulama, innama huwal muru'atu wal karam warahmatu wasyafaqah. Itu adalah sebuah wibawa yang tinggi dan kemuliaan dan kasih sayang, rahmat dan kepedulian. Ini adalah sifat yang terpuji yang ada pada dirinya. Wa man la yarham la yurham. Dalam konsep agama kita, yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Faqad qala an-nabi alaihi salatu wassalam kama fil mustadrak, sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sahih, ar-rahimuna yarhamuhumullah irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Ar-rahimun, ya, orang-orang yang berkasih sayang, maka Allah akan merahmati mereka, akan sayang kepada mereka. Maka apa kata Nabi? Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di atas langit. Ini konsep kita. Sayangi, bantu, ringankan tugas dari pasangan kita sebagai bentuk kemuliaan dari seorang laki-laki, sebagai bentuk kewibawaan, kehormatan, kasih sayang dan peduli dari kita kepada pasangan kita. Maka janjinya Nabi, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu untuk menyayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka kita akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit sana. Fahuwa a'zam ar-rijali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang terbaik dan laki-laki agung adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yahmilu a'ba'al ummatil islamiyyati bi asriha. Dia telah memikul beban berat umat Muhammad, umat Islam ini. Dari sejak dia diangkat sampai akhir zaman, dia memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membantu keluarganya dalam urusan rumahnya. Bi abi huwa ummi sallallahu alaihi wasallam wa huwal mathalul a'la. Dia adalah contoh tauladan, level tertinggi di dalam kebaikan kepada keluarga. Dalam sebuah kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafli thawbah wa yahlibu syatah wa yahlibu syatah wa yaqdimu nafsah. Kita lihat ketika Nabi SAW berada di rumahnya, maka dia mencuci bajunya, ya, mencuci bajunya, memeras sapi untuk diminum susunya, wa yakhdim nafsa, dan dia melayani dirinya sendiri. Nabi SAW melayani dirinya sendiri. Wa fi riwayatin kana yakhsibun na'al wa yarqa' ats-thawb wa yakhid. Inilah yang dilakukan Nabi SAW, melayani dirinya sendiri dan tidak suka untuk minta dilayani selalu. Tapi Nabi SAW menunjukkan dirinya
melayani. Makanya dalam ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan karijalikum. Dia adalah seorang laki-laki seperti kalian. Tetapi dia memiliki semangat yang tinggi, ya, memiliki ilmu yang luar biasa di dalam memperbaiki keluarga dan pasangannya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di dalam rumah tangga kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan dikira pekerjaan istri itu berat, ringan, tapi sesungguhnya berat. Kenapa saya katakan tidak ringan? Karena SOP-nya tidak ada. Mana harus dipegang dulu, mana harus dikerjakan dulu, tidak. Mungkin dia mulai dari kamar tidurnya, beranjak berpindah kepada ruang tamu. Ruang tamu berpindah ke ruang tengah. Ruang tengah berpindah ke dapur. Dapur pindah ke sumur. Mencuci baju dan seterusnya. Ini pekerjaan berat kaum muslimin. Ini pekerjaan yang tidak ringan. Maka dibutuhkan support, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari seorang wanita. Kemudian kita sebagai seorang suami memberikan dorongan untuk dia berbakti dan melakukan itu semua. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan rumah tangganya. Di dalam Sahih Bukhari, seorang Aswa ibn Yazid an-Nakhai bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil bait?" Ini para sahabat ini cerdas. Bertanya, apa yang dicontohkan, apa sih yang dilakukan Nabi di rumah? Di pertanyaan ini menunjukkan kecintaan mereka dengan Nabi dan kecintaan mereka untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ternyata ada pekerjaan yang dilakukan Nabi dan mereka belum lakukan, maka mereka tiru. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi ketika dia di rumah? Maka Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Maka dia mengerjakan pekerjaan keluarganya. Fa idza sami'al adzana kharaja. Kalau azan sudah dikumandangkan untuk didirikan salat, maka kemudian Nabi tinggalkan rumahnya, dia pergi ke masjid. Wa 'inda al-Bukhari aidan min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi, yakni fi khidmati ahli. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau salat sudah didirikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pergi untuk mengimami kaum muslimin di sana. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Menjadikan rumah tangga itu penuh keakraban, kebersamaan. Kekuatan dibangun di atas iman kepada Allah. Segala apa yang dilakukan akan mendulang pahala. Segala amal yang dilakukan akan mendulang kebaikan-kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita berusaha untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ayasbiru 'alaiha wa ya'fu anha wa yura'i ma fiha min janibil qusuril fitri. Kita bersabar dengan pasangan kita memaafkan dan kita memperhatikan dari sisi-sisi yang mungkin ada kekurangan istri kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, fama minna min ahadin illa walahu akhta wa dzunub. Tidak ada yang terlepas di antara kita kaum muslimin dari kesalahan dan kekeliruan. Wa hadhi tabi'atul bashar wa tabi'atul mar'ah, dan inilah tabiatnya para manusia secara umum dan tabiatnya wanita secara khusus. Kama fahamaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang dipahamkan Nabi kepada kita tentang hal ini. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah menceritakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut, wastawsu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa ni'waja syai'un fi dil'i a'la. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj istawsu bin nisa'i khaira." Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mensaksikan fa idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut. Kalau dia ada perkara yang disampaikan, maka sampaikanlah dengan cara yang baik atau lebih baik diam. Maka sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok ada yang paling atasnya. Maka jika engkau paksakan untuk lurus
tulang yang bengkok itu maka engkau patahkan. Tapi jika engkau biarkan dia bengkok maka akan senantiasa dia bengkok dan itu akan sangat berbahaya. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya beliau mengatakan istausu bin nisa'i khaira, maka aku wasiatkan berlaku baik kepada pasangan-pasangan kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya, kita bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan dan kita bersabar menghadapi segala hal yang tidak kita sukai dalam pasangan kita. Maka itu ikhwani wa akhwati ikhwani wa akhwati fid din, pada kesempatan ini mari kita berusaha untuk bersabar di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istri kita. Sebagai ulama salaf mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap istrinya terhadap istri hanya dengan menahan diri dan menyakitinya, namun dengan bersabar dan celak dari celaan dan kemarahannya. Ya. Maka dengan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan bahwa para istri beliau pernah protes, bahkan salah satu di antara mereka pernah mendiamkan beliau selama sehari semalam. Ini perkara-perkara yang mesti kita fahami. Rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja rumah tangga yang mulia, maka terjadi perselisihan-perselisihan. Maka begitu juga dengan kita dalam kehidupan ini harus berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Ya. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, di dalam urusan agama kita, ya, bahwa kita disuruh untuk menjaga dan menghidupkan kehidupan pasangan kita di dalam sehari-hari, dan berusaha kita menjadikan diri istri kita bahagia dan tentram hidup bersama kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ketika hadis tentang asal usul wanita itu adalah tulang rusuk, maka Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari, wa fil hadisi rumzun ila taqwimi birifqin. Maka dalam hadis tersebut sebuah rumus mudah untuk kita di dalam meluruskan kekurangan-kekurangannya, bihaitsu la yubalik fihi fayaksur. Kita tidak boleh keras sehingga kalau keras itu patah, ya, wala yatrukuhu fayastamir ala iwajih. Kalaupun dibiarkan juga tidak baik, itu akan terus bengkok. Wa ila hadza asyar al-Bukhari fil bab. Maka dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan, ya, bab yang berbunyi tentang hal tersebut. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, sekali lagi mari kita berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada pasangan kita. Waliya'lamal mu'min annal umura bitaqdirillahi tabaraka wa taala. Dan agar kita tahu bahwa setiap umat ini, setiap mukmin itu memiliki takdir Allah Subhanahu wa taala. Farubba syai'in yara fihi syarr ja'a minhul khair. Betapa banyak dalam keputusan itu mungkin baik, mungkin buruk, tetapi ternyata mendatangkan kebaikan setelahnya. Maka ini tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak suka kepada pasanganmu, mungkin kena sikapnya dan seterusnya. Salah satu dari perbuatannya tidak suka membuat kamu tidak lagi punya keinginan kepadanya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Barangkali Allah menginginkan pada dirinya banyak kebaikan-kebaikan, banyak amal saleh yang bisa dikerjakan. Oleh itu kaum muslimin, mari kita bagi seorang laki-laki untuk memperhatikan kondisi-kondisi ini dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita serta mempertahankan jika ada kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah kita membenci pasangan kita itu dikarenakan ada kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi kita hendaklah berusaha untuk mencari kebaikan dari pasangan kita. Ini rahasia. Kalau kita ingin bahagia bersama pasangan kita, jangan lihat kekurangannya, tetapi lihatlah kelebihannya. Sungguh sangat banyak kelebihan yang dimiliki sejak kita menikah. Adapun kekurangan-kekurangan itu muncul, ya, baru-baru ini dikenakan dengan kemajuan teknologi dan seterusnya, sehingga kita berbicara ini betul-betul
memberikan panduan, memberikan bimbingan, dan kita berbicara dengan keluarga kita juga memberikan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, kunci agar rumah tangga ini tidak mudah retak ketika ada perkara istri Anda, jika ada satu hal yang tidak Anda sukai daripada istri Anda, maka berpalinglah dari kekurangan tersebut dan lihatlah kebaikan-kebaikannya. Ya, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang laki-laki yang datang ingin mengeluhkan tentang dirinya karena istrinya diriwayatkan tawilul lisan, suka ngomel dan sedikit-sedikit berbicara, maka membuat laki-laki ini tidak nyaman sehingga berkeinginan untuk menyampaikan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kemudian setiba di depan rumah Umar bin Khattab, setelah diketok pintunya, maka istri Umar pun kedengaran suaranya agak tinggi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kemudian laki-laki ini pergi dan Umar akhirnya memanggil untuk menceritakan hajat beliau. Setelah disampaikan, kata beliau, saya datang untuk mengadukan nasib saya. Namun ketika saya sampai di sini, aku pun mendengarkan ungkapan dari istri Amirul Mukminin terhadapnya. Maka kemudian dia berpikir, saya tidak perlu untuk mengadukan hal ini kepada Umar. Nah, apa yang menjadi menarik dari kisah laki-laki ini? Umar mengatakan kepada laki-laki ini, saya bisa saja untuk marah dan bisa saja untuk melampiaskan amarahan saya kepadanya. Bisa saya lakukan itu. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ada 4 hal yang telah dilakukan oleh istri saya kepada diri saya. Yang pertama, dia telah melahirkan anak-anak saya dan memberikan susu kepadanya. Yang kedua, karena istri saya telah memasak masakan untuk saya. Ketiga, dia telah mengadon makanan untuk saya. Yang keempat, dia telah mencuci baju-baju saya. 4 hal ini kalau kita tarik dalam ungkapan bahasa kita hari ini adalah seputar 3 hal, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Ya, masalah kasur, dia telah melahirkan anak-anaknya dan disusui oleh dia. Masalah dapur, dia telah memasak makanan, mengadon kue dan roti untuk dibuat kue. Dan masalah sumur adalah di mana telah mencuci baju-bajunya. Dan perkara ini mari kita ingat kaum muslimin. Andai ada hal yang agak sedikit membuat hati kita bersedih, maka lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada perempuan tersebut, pada istri kita. Nabi mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, nak pantas bagi seorang mukmin untuk melecehkan, merendahkan mukmin yang lain. Jika ada kekurangan pada dirinya, maka ridailah pada hal yang lain, ya, pada sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di dalam kehidupan Nabi SAW, Aisyah menceritakan, qalat walam ara imra'atan khairan fid dini min Zainab. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat wanita yang baik agamanya daripada Zainab. Wa atqalillahi wa asdaqa haditha. Dan paling bertakwa kepada Allah dan paling jujur ucapannya. Wa awsala lirahmi wa a'zama sadaqah. Dan dia orang yang paling menyambung hubungan dan paling besar sedekahnya. Wa ashaddu ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bih wa taqarraba bihi ma'ada surata min hiddah kanat fiha tusri' minhal fai'ah. Ikhwani wa khatifin hafizakumullah, ini menunjukkan betapa Nabi alaihissalam adalah orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan rumah tangganya. Lihatlah Zubair Ibnu Awam, ya, yaghuddu taraf an ba'di masawi zawjati. Fa inda al-Bukhari min hadits Asma radhiyallahu taala an qalat kuntu a'jin wa lam akun akhbis. Kata Asma, aku mengadon, ya, bukan membuat. Wa kana yakhbizu li jarat minal ansar wa kunna niswatu sidqin. Dan ternyata yang membuat roti itu adalah tetangga-tetangga dari Ansar, dan mereka adalah sebaik-baik dan sejujur-sejujur wanita. Maka jika terdapat kekurangan pada pasangan kita, maka ingatlah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang ada padanya.
Wa bihadza ya'ishu ma'aha salimus sadar. Dengan demikian kunci kelapangan dada itu kita dapatkan, yaitu dengan berlapang dada dengan kekurangannya. Fala budda lizaujaini ayatakhatta kullu minhuma hafawatul akhar, dan tidak pantas untuk masing-masing dari pasangan mencari dan menggali kekurangan-kekurangannya hatta tastamil haya zaujiyah, sampai kehidupan pasangan itu berjalan dengan normal. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bahan dan ilmu bagi kita bersama di dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jadikan timbangan kebaikan kita di sisinya. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan ke saudara saya Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan bisa ditangkap dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531 sebelum kita tutup kajian. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah kita dengan tujuan untuk meningkatkan atau memberikan sugesti kepada istri kita dengan membanding-bandingkannya dengan istri kakak atau adik dalam hal kebaikan, apakah ini dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Di dalam kehidupan rumah tangga kita bahwa ada hal yang mesti kita jaga. Hal yang saya maksudkan adalah jangan sampai kita melukai dan membuat pasangan kita bersedih. Maka membandingkan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau motivasi untuk lebih baik lagi gitu ya, supaya istri kita lebih semangat di dalam kebaikan apa saja, maka ini akan membuat memunculkan kecemburuan, memunculkan perasaan tidak nyaman. Apalagi kita bandingkan dengan wanita lain, ini akan lebih mendatangkan musibah dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, mungkin kita bisa mengatakan dengan cara memberikan motivasi yang itu disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, kebaikan-kebaikan yang kita inginkan pada istri kita cukup dengan menyampaikan ya arahan agama berdasarkan hadis Nabi atau ayat Al-Qur'anul Karim. Atau lebih indah lagi, kita hadir dalam majelis ilmu bersama. Kita duduk di depan bersama ikhwan dan istri kita duduk bersama akhwat di belakang. Ada seorang ustaz yang menyampaikan kajian dan ini lebih baik. Tapi perbuatan membanding-bandingkan istri kita dengan keluarga kita atau keluarga dia atau dengan wanita lain, ini akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Agar dia lebih termotivasi dengan baik, beramal, berbuat, maka bimbinglah keluarga kita dengan ilmu, sampaikan kepadanya fadilah-fadilah amal tersebut, dan ajak istri kita untuk bertemu dengan orang-orang salihah, misalnya dengan para bunda-bunda yang memiliki semangat yang kita inginkan, atau kita ajak duduk dalam majelis ilmu sehingga memiliki bekal yang cukup di dalam beramal. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Islam ada hukum yang sudah ditetapkan. Ini khususnya saya bertanya Ustaz, jika seorang suami mendapati istrinya berselingkuh atau berzina, apakah harus segera jatuh
ditolak atau dimaafkan. Karena memaafkan dalam agama kita ada yang mengatakan ustadznya itu harus itu lebih baik dibanding dengan menjatuhkan hukuman secara langsung. Ini seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bagaimana jika kita dapatkan istri kita berselingkuh, apa yang harus kita lakukan? Menjatuhkan talak atau memberikan maaf kepadanya. Nah, di dalam hal ini ketika kita dapatkan istri berselingkuh dalam hal ini para ulama memberikan rincian ya sebagai berikut. Yang pertama, istri itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan-perbuatannya, bahkan dia harus berusaha meminta maaf kepada suaminya, mengubah cara pergaulannya, cara berpakaiannya, dan dia menjadi wanita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, menghindari pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, maka untuk hal yang seperti ini, suami boleh mempertahankan istrinya dan tidak menceraikan. Ketika ada niat baik untuk memperbaiki diri, maka bisa dipertahankan dengan dua syarat. Yang pertama, suami harus siap memaafkan istrinya dan tidak mengungkit-ungkit masa lamanya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suami siap merahasiakan kasus istrinya dan tidak menceritakan kepada siapapun. Ini syaratnya. Bisa dipertahankan dengan dua syarat tadi. Suami harus siap memberikan maaf kepada istrinya tanpa mengungkit-ungkit kasus yang telah berjalan. Yang kedua, seorang suami siap menutupi kasus yang terjadi, ya tidak menceritakan kepada siapapun. Dengan sikap ini insya Allah suami akan mendapatkan pahala dan karena termasuk orang-orang yang bersabar di dalam hal ini. Nah, kemudian maksudnya dalam mempertahankan istri bukan yang wajib. Artinya dalam hal ini bukan bermakna dia wajib menahan, bukan. Suami bisa mempertahankan dengan cara mempertimbangkan dampak baik dan buruknya untuk menentukan pilihan cerai atau dipertahankan. Ini harus saya katakan bisa untuk dipertahankan itu bukan wajib hukumnya, namun pertimbangkanlah baik dan buruknya, maslahat dan mafsadahnya. Nah, kemudian ada memang sebagian suami yang tidak kuasa menceraikan istrinya, namun sangat sulit baginya untuk memaafkannya perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Sehingga yang terjadi adalah suami hanya bisa marah dan marah, bahkan menzalimi istrinya. Dalam kondisi ini, pilihan cerai mungkin, insya Allah lebih baik daripada mempertahankan istrinya, agar tidak menimbulkan perbuatan maksiat yang baru daripada apa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua, sang istri belum bertaubat dan tidak menunjukkan penyesalannya, bahkan pergaulannya masih bebas seperti sebelumnya, meskipun bisa diberikan maaf oleh suaminya. Artinya dalam kondisi ini seorang istri tidak melihatkan perubahannya, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi ini para ulama juga memberikan pendapat apakah suami wajib menceraikan istrinya ataukah boleh mempertahankannya. Nah, pendapat yang pertama, suami boleh mempertahankannya. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali Firkus, mengatakan fal ma'lumu syar'an anna zina ahad az-zawjaini yujibul rajam lakinnahu idzan tafa bintifa'i syurutihi fala yufsakhu nikah bizina ahadihima wala yujibu faskhuhu sawa'un qabla dukhul aw ba'dah inda amati ahli ilmi. Disebutkan seperti yang dipahami dalam aturan syariat bahwa zina yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri menjadi sebab ditegakkannya hukum rajam. Ya, tidak main-main. Ketika orang sudah menikah tetap melakukan perzinahan, ini bukan hal yang ringan. Namun jika hukuman itu tidak bisa ditegakkan karena persyaratannya untuk
itu tidak dipenuhi, ikatan nikah tidak dibubarkan disebabkan zina yang dilakukan oleh salah satunya, dan tidak wajib difasah. Boleh kasus zina itu terjadi sebelum hubungan badan ataupun sesudah menurut pendapat mayoritas para ulama. Pendapat kedua, suami tidak boleh mempertahankan istrinya, harus menceraikannya. Karena ketika sang suami mempertahankan istri dalam kondisi seperti ini, maka dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu. Dianggap dayus dalam agama kita. Dan tergolong suami-suami yang tidak memiliki rasa kepada istrinya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyus." Ada 3 golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah yang di hari kiamat kelak. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mutarajjilah, mungkin dia perempuan tapi kelaki-lakian, bahasa kita tomboy, atau laki-laki dayus yang tidak memiliki rasa cemburu kepada pasangannya. Maka oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, di dalam kondisi seperti ini, mari kita lihat bahwa jika seandainya suami bisa memberikan maaf dengan 2 syarat tadi, maka lakukan. Namun jika seandainya kondisinya mendatangkan masalah yang lebih darar, lebih daripada itu, maka lihatlah mungkin perceraian lebih utama untuk dihadirkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa diambil sikap yang terbaik untuk yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam agama kita sudah sangat sempurna aturan-aturan mengenai syariat Islam khususnya. Dalam hal pernikahan Ustaz, ada yang mengatakan ijab dan qabul itu bagi mempelai atau bagi calon pengantin pria yang menerima qabul itu harus mengucapkannya dalam 1 nafas. Ini apakah benar atau seperti apa Ustaz? Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, di dalam pernikahan ada ijab, qabul. Ijab adalah sebuah ungkapan dari pengantin dan qabul diterima oleh walinya. Nah, dalam hal ini apakah ada syarat yang harus dipenuhi dengan 1 nafas? Nah, ini tentu perkara ini sering kita dengar dalam kehidupan dan sering kita dengar dalam sebuah pernikahan. Bahkan saksi-saksi yang ditunjuk bisa saja tidak menyetujui, tidak merespon, menyetujui atau tidak memberikan sepakat atas ijab dan qabul tersebut karena terlihat salah satu dari keduanya tidak, atau pengantin tidak 1 nafas. Maka di sini saya katakan syarat-syarat yang menjadi sahnya sebuah pernikahan dalam 1 majelis. Yang pertama adalah ulama sepakat bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam 1 majelis. Dalam arti antara ijab dan qabul dilakukan dalam konteks keadaan yang sama. Misal di rumah sang wali mengatakan kepada suami, "Saya nikahkan Anda dengan putriku." Kemudian mereka berpisah. Gitu kan? Mereka berpisah. Lalu ketika ketemu di masjid, si suami mengatakan, "Saya terima nikah putri bapak." Ini tidak boleh. Ini akad semacam ini tidak sah karena ada jarak. Ya. Di dalam fikih 4 mazhab juga disebutkan, ittafaqu jami'an ala darurati ittihadi majlisil aqdi falau qala al-wali zawajtuka ibnati wa anfadda al-majlis qabla an yaqula az-zawj qabiltu thumma qala fi majlisin akhar atau fi makanin akhar lam yasih. Artinya bahwa kalau si wali mengatakan, "Saya nikahkan putriku kepadamu," lalu kemudian berpisah mereka, tak lama kemudian mereka bertemu lagi di masjid salat zuhur, itu pagi hari, maka si calon pengantin mengatakan, "Saya terima nikah putri bapak." Ini hal yang seperti ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam fikih 4 mazhab. Kemudian yang kedua, ulama berbeda pendapat apakah jawaban qabul harus segera disampaikan tanpa ada jeda, ataukah boleh ada jeda beberapa saat selama masih dalam 1 majlis. Maka di sini dijelaskan dalam sebuah ungkapan fikih mazhab,
Wakhtalafu fil faur, yakni an-nutqu bil qabul aqibal ijab biduni fasil. Mereka berbeda pendapat tentang hukum al-faur, itu bersegera dalam menyampaikan qabul tadi, artinya menyampaikan qabul tetap setelah ijab. Ini tetap dalam satu majelis, tapi ada jeda sedikit. Ini ada perbedaan para ulama kita. Nah, di sini ulama Hambali dan Hanafi tidak mensyaratkan harus segera. Selama ijab qabul masih dianggap dalam satu majelis. Tidak segera selama dalam satu majelis. Sehingga ketika ada salah satu yang tidak konsentrasi ijab dan qabul, maka melakukan aktivitas lain yang mengubah konteks pembicaraan, akad nikah tidak sah. Nah, ini yang pertama. Kemudian disebutkan sementara ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat harus segera. Ini harus segera alal faur. Tidak boleh ada pemisah selain jeda ringan yang tidak sampai dianggap pemisah antara ijab dan kabul. Washtarat asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah al-faur. Ya. Artinya mereka mensyaratkan segera untuk dijawab. Ya. Kemudian namun tidak masalah jika ada pemisah ringan. Artinya al-fasl yasir alladhi la yaqta al-faur 'urfan. Artinya pemisah ringan itu yang tidak dianggap secara uruf ini pemisah. Paham ya? Secara uruf tidak pemisah. Maka sebagai ulama Syafi'iyah melarang ketika antara ijab dan qabul diselingi dengan ucapan apapun yang tidak ada hubungan dengan akad nikah. Maka disinilah bahwa melihat keterangan di atas sejatinya tidak ada keterangan ijab qabul, harus satu nafas. Ya, harus satu nafas, lagi nafasnya pendek. Laki-laki ini gitu kan. Enggak jadi nanti nikah, enggak sah nikah. Yang ada adalah harus satu majelis dan harus bersambung menurut pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, meskipun boleh ada pemisah ringan selama tidak sampai keluar dari sikap segera tadi. Allah taala alam shawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya, sepertinya yang ingin menikah. Baik, kita selesai untuk kajian di kesempatan hari ini. Insyaallah besok kita akan sambung lagi dengan lanjutan kajian dengan tema kita masih seputar hak suami istri dan Al-Qur'an dan Sunnah. Apa untuk semua salah kata dan khilaf bicara tetap di 91,1 FM Radio Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.